Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haq dari Prodi PPA Institut Ummul Qura Al-Islami. Di dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu statistik. Ya, dilanjut ke video berikutnya. Cepat. Baik, yang pertama itu apa itu statistik? Definisi statistik. Statistik itu adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Jadi definisi statistik itu angka-angka atau catatan yang apabila dikumpulkan angka-angka dan catatan tersebut, maka kita bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Nah, itu definisi statistik. Adapun definisi statistika, apa itu? Definisi statistika itu ilmu tentang cara mengumpulkan keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Jadi definisi statistika itu ilmu tentang cara mengumpulkan angka-angka tersebut. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi statistik. Klasifikasi statistik itu terbagi ada berapa nih? Ada banyak ya. Klasifikasi statistik diantaranya itu statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametrik, statistik non parametrik, statistik pendidikan, statistik sosial, statistik kesehatan, statistik ekonomi, statistik pertanian, statistik bidang ekonomi, bidang ilmu. Oke, statistik yang pertama itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu apa? Statistik yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data. Penelitian ini penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran-gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa. Itu statistik deskriptif. Baik, selanjutnya itu statistik inferensial. Statistik inferensial itu apa? Yaitu statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya disebut generalisasi atau induksi. Karena itu, statistik inferensial juga dikenal sebagai statistik induktif. Di samping fungsi generalisasi, statistik inferensial juga menyediakan aturan-aturan tertentu dalam rangka penyusunan atau pembuatan ramalan maupun penaksiran. Itu statistik inferensial. Selanjutnya statistik parametrik. Statistik parametrik itu statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti data berskala interval atau rasio, pengambilan sampel harus random, distribusi normal, memiliki variansi yang homogen, model regerensi linear. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu statistik non-parametrik. Apa itu statistik non-parametrik? Yaitu statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana halnya dengan statistik parametrik. Dalam statistik non-parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah sisi lain dari parameter ukuran objek yang diteliti. Itu adalah statistik non-parametrik. Ada lagi statistik pendidikan, statistik sosial, statistik kesehatan, statistik ekonomi, statistik pertanian, statistik bidang ilmu yang lain. Nah, statistik
Statistik itu dalam bidang itu statistik yang digunakan atau diterapkan pada ilmu-ilmu yang tadi disebutkan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian data. Apa sih itu data? Data itu adalah sesuatu yang dianggap memberikan keterangan. Ya, sesuatu yang dianggap memberikan keterangan itu namanya data atau memberikan informasi. Nah, itu disebut data. Syarat-syarat data itu harus objektif, mewakili kekinian, relevansi, dan dipercaya. Itu syarat-syarat data. Jenis data ada yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa sih itu data kuantitatif? Data kuantitatif itu data dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung dan diukur. Contohnya seperti data tentang berat badan, harga barang-barang yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk lain. Nah, gitu. Nah, itu data kuantitatif. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif apa sih? Data kualitatif itu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik yang berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Misalnya baik buruk, senang sedih, harga minyak naik, rumah itu besar, pohon itu rindang. Nah, itu contoh dari data kualitatif. Selanjutnya itu ada namanya data interval. Data interval apa? Data yang jarak satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Atau juga data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Itu data interval. Selanjutnya data ratio. Data ratio yaitu jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Data ini selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai nol mutlak. Itu data ratio. Misalnya hasil pengukuran panjang, tinggi, dan berat. Itu namanya data ratio. Selanjutnya itu ada data nominal. Data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat pada data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Data nominal merupakan data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Itu namanya data nominal. Selanjutnya data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan atau tidak mempunyai interval tetap. Data ordinal sering juga disebut data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan. Itu namanya data ordinal. Selanjutnya ada data diskrit dan data kontinu. Data distrik itu adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung seperti jumlah penduduk, jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Itu namanya data diskrit. Adapun data kontinu yaitu data yang diperoleh dari hasil mengukur seperti berat badan, tinggi badan, hasil belajar, motivasi belajar, kecerdasan inteligensi dan sebagainya. Itu namanya data kontinu. Nah, selanjutnya itu ada namanya macam-macam variabel. Sebelum kita mengetahui macam-macam variabel, kita harus tahu dulu nih pengertian dari variabel. Variabel itu adalah pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, itu namanya variabel. Nah, sekarang macam-macam variabel. Variabel ada variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol, variabel rambang. Variabel independen ini biasa disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dalam structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural. Variabel dependent disebut sebagai variabel eksogen. Variabel ini sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural, variabel dependent disebut sebagai variabel endogen. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini disebut juga variabel independen kedua. Kemudian ada yang namanya variabel intervening. Apa itu variabel intervening? Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Ada lagi nih yang namanya variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Selanjutnya ada variabel rambang. Berbeda sama variabel independen, nama yang fungsinya sangat diperhatikan dalam penelitian. Variabel rambang, variabel yang fungsinya dapat diabaikan atau pengaruhnya hampir tidak diperhatikan terhadap variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya ada yang namanya variabel nominal. Apa itu variabel nominal? Variabel yang bersifat diskrit dan saling pisah antara kategori satu dengan yang lainnya. Misalnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, dan sebagainya. Itu variabel nominal. Selanjutnya variabel ordinal. Variabel ordinal yaitu variabel yang disusun berdasarkan tingkat yang berurutan. Jadi merupakan ranking yang berurutan. Misalnya dalam lomba ditentukan juara 1, kedua, dan ketiga. Itu namanya variabel ordinal. Ada lagi variabel interval. Apa itu? Variabel yang dihasilkan dari pengukuran, di mana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat suatu pengukuran yang sama. Selanjutnya ada variabel rasio. Variabel rasio adalah variabel yang dalam kuantitatifnya mempunyai hal hanya nol mutlak. Nah, itu namanya variabel rasio. Selanjutnya ada macam-macam variabel berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi. Itu ada dua, ada variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif yaitu variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti seperti temperatur ruangan, frekuensi kekerasan dalam acara TV. Nah, itu namanya variabel aktif. Ada lagi variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Peneliti tidak dapat melakukan perubahan yang menyangkut variabel pada subjek penelitian seperti umur, tingkat kecerdasan, dan status sosial. Itu namanya variabel atribut. Selanjutnya ada teknik populasi dan sampel. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Karakteristik populasi itu adalah parameter. Ya, populasi terbagi menjadi dua, ada finite dan infinite. Infinite adalah populasi yang tidak diketahui jumlah atau banyaknya data
dan akan menentukan metode sampling sesuai penelitian yang dilakukan. Sedangkan populasi finite itu adalah populasi yang diketahui jumlahnya atau banyaknya data. Nah, selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel itu suatu bagian dari populasi. Nah, karakteristik dari sampel itu adalah statistik, ya. Nah, selanjutnya yaitu ukuran sampel. Bisa kita lihat di PPT. Ukuran sampel itu seperti itu. Nah, keterangannya N kecil itu yang berarti ukuran jumlah sampel, ya. Terus yang N kapital huruf N yang gede itu ukuran jumlah populasi. Terus yang E tuh nilai kritis, batas ketelitian, batas signifikansi yang diinginkan atau persentase kelonggaran ketidaktelitian akibat kesalahan pengambilan sampel. Nah, itu rumus sampel. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teknik sampling. Jenis-jenis teknik sampling itu ada dua. Ada yang probability dan non-probability. Nah, yang probability yaitu apa itu? Sebuah rancangan penentuan sampel yang memberi kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel, agar masing-masing anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Maka penentuan dilakukan dengan teknik random atau acak. Nah, teknik kesempatan ini dideskripsikan tentang 5 jenis-jenis teknik teknik random sampling. Yang pertama, teknik random sistematis. Yang kedua, teknik random sederhana. Yang ketiga, teknik random atas dasar strata. Yang keempat, teknik random bertahap-tahap atas dasar strata. Yang kelima, teknik random atas dasar himpunan. Itu teknik random yang dilakukan pada sampel probability. Nah, untuk teknik sampel non-probability itu ada yang harus dilakukan seperti tadi pada teknik sampling probability. Kalau teknik sampling non-probability itu paling tidak dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, teknik sampel purposive. Terus teknik sampel kuota, teknik sampel aksidental. Yang keempat, teknik sampel bola salju itu. Dan teknik pengumpulan data ada 4, ada dengan wawancara, dengan observasi, dengan angket, dan dengan dokumentasi. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara ada 2, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan jika sudah terdapat masalah yang sudah pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan harus siap beserta alat pendukung seperti HP, video, tape recorder, dan lain-lain. Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas, di mana penelitian dengan tidak membawa pertanyaan-pertanyaan. Dalam proses wawancara hanya menggunakan garis-garis besar apa yang akan ditanyakan. Wawancara ini biasanya digunakan dalam penelitian pendahuluan. Dengan penelitian awal ini akan mendapatkan data-data pendukung untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Prosedur kuesioner yaitu
merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal, menemukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisis data. Nah, selanjutnya ada observasi. Observasi itu apa? Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik, yaitu dalam observasi tidak hanya berbicara dengan orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Utamanya, dalam membuat sebuah proposal penelitian haruslah didahului dengan observasi, karena observasi sendiri dilakukan pada awal penelitian. Nah, selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik mendapatkan data dari berbagai sumber media, baik dari video, surat kabar, buletin, atau yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu teknik penyajian data. Teknik penyajian data ada dengan tabel, grafik, histogram, dan piktogram. Oke, yang pertama itu tabel. Tabel itu alat penyajian data angka dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. Tabel terbagi menjadi dua, ada tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Kita lihat di fotonya, di PPT-nya. Nah, ini yang saya ambil dari bukunya, contoh tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Kemudian teknik penyajian data itu ada namanya grafik. Grafik ini memungkinkan visualisasi yang lebih jelas. Macam-macam grafik ada 3, ada grafik garis, grafik batang atau balok, dan grafik lingkaran. Bisa kita lihat di fotonya contoh dari grafik garis dan grafik batang dan grafik lingkaran. Selanjutnya itu adalah histogram. Histogram itu memodifikasi dari diagram batang. Oke, bisa kita lihat di contohnya. Nah, itu contoh dari histogram. Kemudian ada namanya piktogram. Piktogram itu bentuk lambang-lambang tertentu. Bisa kita lihat tuh contohnya juga. Contoh dari teknik penyajian data dengan piktogram. Sekian dari saya. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.